Karena yang saya maksud dengan mukjizat besar, karunia besar, pertolongan besar, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, itu ada dalam doa Bapa kami ternyata. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih boleh melihat Anda kembali meskipun hanya melalui channel YouTube Bible Learning ini. Meskipun kita terpisah jarak dan waktu, tapi terima kasih firman Tuhanlah yang menyatukan kita. Saudara-saudara, doa saya untuk Anda hari ini khusus, betul-betul khusus, yaitu saya berdoa buat Anda, semoga para pencinta firman Tuhan hari ini betul-betul dibuka pikirannya untuk bisa melihat, mengalami, menyadari ada kuasa Tuhan yang besar yang sungguh hadir dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Allah yang nyata bagi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Ada cahaya besar yang menerangi hidup kita ketika kita betul-betul tidak berdaya dalam kehidupan ini. Ada kuasa Tuhan yang mengangkat diri kita untuk berani bersyukur dan berterima kasih buat semua cintanya pada kita. Saudara-saudaraku, buat Anda yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Bible Learning ini atau yang belum subscribe, silakan di subscribe karena video-video di channel YouTube ini siap menemani Anda. Kita baca bareng-bareng firman Tuhan. Sebab kalau baca cuma sendiri mungkin tidak bisa memahaminya. Mungkin waktu kita terbatas. Mungkin tidak banyak informasi penting yang tidak kita ketahui. Kemudian setelah membaca bersama-sama, kita akan diajak untuk mendalami. Saya bersyukur ketika orang Kristiani sudah mulai menyadari, betul Romo, kalau nggak baca firman Tuhan, saya nggak ngerti saya itu siapa Romo. Siapa sih pribadi saya ini Romo? Kalau nggak baca firman Tuhan, saya nggak bisa mengenali diri saya, nggak bisa mengenali Tuhan dengan kehendaknya, nggak bisa memahami juga Romo orang-orang di sekitar saya. Bawaannya marah, jengkel, kecewa, pahit aja hidupnya. Tapi puji Tuhan Romo, setelah membaca firman Tuhan secara rutin, saya bisa lebih jernih melihat secara positif hidup saya sebagai sesuatu yang sangat berharga, pemberian Tuhan. Ketika saya bergulat dengan kehidupan saya, nangis betul-betul ketika doa-doa kita setipis tisu harapannya, mudah robek karena begitu tipisnya, tapi ada pertolongan Tuhan yang nyata. Untung Romo, saya sekarang akrab dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, tadi soal harapan dan doa saya buat Anda, saya sebut tadi bahwa dalam hidup Anda sudah ada mukjizat. Sudah ada karunia yang besar, sudah ada kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Anda. Bukan cuma sudah diberikan Romo 10 tahun yang lalu, tapi nggak pernah dikasih-kasih lagi. Bukan sebuah mukjizat yang cuma terjadi hari ini, besok nggak tahu. Bukan cuma sebuah pertolongan Tuhan yang Tuhan akan kasih mungkin 10 tahun lagi. Pertolongan, kasih, dan mukjizat yang besar dan agung itu diberikannya kepada kita dulu, hari ini, besok, dan nanti. Sejauh kita berdoa-doa Bapa kami. Karena yang saya maksud dengan mukjizat besar, karunia besar, pertolongan besar, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, itu ada dalam doa Bapa kami ternyata. Saya tidak perlu membahas tentang doa Bapa kami secara detailnya. Silakan Anda lihat di video saya, kekuatan doa Bapa kami sudah ditonton 3 juta penonton, luar biasa, terima kasih banyak. Tetapi yang saya mau gali, bagaimana Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam segala keterbatasan persoalan hidup mereka. Tapi Tuhan Yesus ternyata masih terus mengulang-ulang doa Bapa kami dalam ajaran-ajaran yang lain. Yang mana Romo? Nah itu, mari kita bahas. Mudah-mudahan dengan menonton video ini pikiran Anda terbuka. Ternyata doa Bapa kami memang istimewa. Doa Bapa kami memang luar biasa.
Bukan cuman doa yang bisa ngusir setan, doa yang ditakuti oleh kuasa-kuasa gelap, bukan cuma doa yang membuat rezeki-rezeki kita mengalir derasnya, bukan cuman doa minta pengampunan saja, tapi doa ini, apakah Anda tahu, di Injil Lukas bab 11, Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada para muridnya. Ketika para muridnya minta diajarkan untuk berdoa. Pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri sedang berdoa. Maka doa Bapa kami adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus menjaga relasinya dengan Bapa di surga. Menjalani tugas perutusannya di dunia ini. Kekuatannya doa Bapa kami, kekuatan itulah yang diajarkan kepada para muridnya. Maka kalau ya di film silat ya, biasanya guru itu sakti mandraguna, punya murid, dipilih muridnya, lalu diwariskan ilmunya. Nah, yang terbaik yang didoakan oleh Tuhan Yesus, kekuatan hidupnya yang diajarkan pada kita. Tuhan Yesus tidak memisah-misahkan antara hidup doanya, hidup karyanya, relasinya dengan Bapa. Semuanya menjadi satu kesatuan. Itulah yang diajarkan kepada para muridnya. Anda pasti ingat doa Bapa kami seperti apa. Saya ulang ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam Injil Lukas, hal itu bisa kita temukan dalam Lukas bab 11 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya, sejak Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4 ini, Lukas 11, Lukas bab 12, itu adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang kekuatan doa Bapa kami. Bagaimana doa Bapa kami harus didoakan? Sikap hati yang mana? Sikap batin yang mana yang diperlukan dalam diri kita ketika kita berdoa Bapa kami? Semoga doa ini besar kuasanya. Semoga doa ini betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Nah, silakan Anda membaca itu Lukas bab 11, Lukas bab 12. Di video-video saya yang sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana sudah dibahas, ternyata Romo, ya benar juga ya Romo, Lukas bab 11 ayat 5, terus nanti perikop Yesus dan Beelzebul, kembalinya roh jahat, siapa yang berbahagia, tanda Yunus, kemudian pelita dan tubuh, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ternyata penjelasan dari doa Bapa kami. Sikap iman yang seperti apa yang dituntut dari diri kita setiap kali kita berdoa Bapa kami. Di situ kita menyadari ternyata doa Bapa kami bukan cuma doa yang cuma dikatakan di mulut, diulang-ulang tanpa dipahami, tanpa diresapi, tanpa diketahui apa sih maksud dibalik doa ini, dibalik setiap kata-kata dalam doa ini. Misalnya ya, ketika saya membahas kemarin di video yang kemarin, orang kaya yang bodoh itu tuh, yang dalam perumpamaan Yesus, dalam pengajaran Yesus, ada seseorang yang berlimpah hartanya, dia mengatakan, dia seringkali menggunakan kata aku. Masih ingat videonya? Siapa yang udah nonton? Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak menggunakan kata aku. Padahal saudara-saudara, dalam doa Bapa kami, apakah Tuhan Yesus mengajarkan, Bapakku yang ada di surga, berilah aku rezekiku pada hari ini, bebaskan aku dari yang jahat? Kan tidak. Selalu Tuhan Yesus menggunakan kata kami. Iya ya Romo, itulah yang saya maksud bahwa dalam Injil Lukas, bagaimana penggambaran Tuhan Yesus digambarkan secara spiral. Jadi
teks-teks yang pengajaran Yesus yang sudah diajarkan itu diulang terus seperti spiral. Seperti kalau Anda naik ke sebuah gedung tinggi ya, nggak pakai lift. Zaman dulu belum ada lift, belum ada eskalator. Kalau tangganya lurus begini aja, itu kan capek. Ya nggak? Ngos-ngosan. Rasanya itu berat banget karena tinggi banget. Tapi kalau tangganya, tangga spiral, ayo. Di mall-mall banyak itu, digunakan konsep itu. Melingkar aja. Mobilnya nggak ngeden, ngong gitu. Itu kalau naik dari lantai 1 ke lantai 10, mobil itunya jalannya begini, itu nggak bisa turun ya nanti, tapi dengan spiral. Nah ini dia, pelan-pelan seolah-olah sih menjemukan, tapi kita akan ada di posisi yang sama sebetulnya nggak sama-sama banget, meskipun ya muter lagi, tapi karena spiral kita naik tanpa kita sadari, sampai kita nanti sampai kepada tempat tujuan, kebersatuan dengan Allah, kebenaran sejati. Itu yang saya maksud Lukas bab 11. Setelah doa Bapa kami, Tuhan Yesus menjelaskan duduk perkara dari doa Bapa kami. Kemudian soal Lukas bab 12 ayat 22 dikatakan hal kekhawatiran. Coba Anda yang berdoa-doa Bapa kami adalah pribadi-pribadi yang seringkali juga merasa khawatir, bukan? Ya Romo, khawatir banget Romo, bayar kontrakan, bayar anak kuliah. Khawatir Romo, suami lagi kerja di luar pulau Romo. Khawatir Romo, anak lagi kuliah di luar kota Romo. Semua juga membuat kita khawatir dalam hidup ini. Tetapi disinilah Tuhan Yesus berbicara soal kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ketika kita berdoa, berilah kami rejeki kami pada hari ini, dijelaskan oleh Tuhan Yesus, kata-kata itu jangan didoakan, jangan diucapkan sambil kita merasa khawatir, takut. Serahkan semua pada Tuhan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Seperti permohonan kita dalam doa Bapa kami kan, berilah roti kami sehari-hari, berilah makanan kami, rezeki kami secukupnya. Baru ngerti kan? Ya bener juga ya Romo, luar biasa ini. Jangan khawatir, itu ada di Lukas 12, padahal di Lukas 11 ada permohonan berilah kami rezeki pada hari ini. Termasuk di perikop selanjutnya, itu ada hal kekhawatiran. Kalau Anda baca Lukas 12 ayat 35, ada kewaspadaan maksud saya. Dalam doa Bapa kami kita doa apa coba? Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa tentang bebaskan kami dari yang jahat sudah muncul dalam Lukas bab 11 soal Yesus dan Beelzebul, kembalinya roh jahat. Nah, di kewaspadaan ini seringkali saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang datang dalam diri kita betul-betul jadi masalah ketika kita tidak waspada. Kita sembrono, kita lengah dalam kehidupan kita. Misalnya yang paling sering terulang. Kita ini tahu kita mau jalan naik mobil ke puncak misalnya, keluar kota. Kita lengah, kita nggak ngecek lagi apakah kartu tol itu cukup apa enggak, ada isinya apa enggak, apakah bensinnya cukup apa enggak. Ya kita nggak waspada. Kemudian kita main naik mobil aja, main ngeng gitu sekian kilometer, puluhan kilometer. Kemudian pas masuk tol, pas di tap gitu, wah kartunya udah habis. Gara-gara apa? Karena kita nggak waspada, kita nggak mawas diri, kita nggak bersiap-siap sebelum kita memulai perjalanan. Ternyata sampai tengah-tengah bensinnya habis. Padahal pom bensin masih jauh. Saudara-saudara,
hal-hal yang besar, pencobaan-pencobaan itu sebetulnya datang bukan dari Allah, tetapi kita yang tidak waspada. Kita berdoa kalau cuman lagi ada butuhnya. Kita baca firman Tuhan kalau lagi nyungsep hidupnya. Tapi ketika hidupnya lagi lancar, masih sehat, masih bisa nyetir, masih bisa ikut kegiatan-kegiatan, kita abaikan. Itulah bentuk ketidakwaspadaan. Nanti pas sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke gereja. Ketika kita hancur, jantung berantakan, banyak sekali tagihan-tagihan, kita mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau memasukkan aku ke dalam pencobaan? Sebetulnya bukan Tuhan yang mencobai, kita yang nggak waspada terhadap kehidupan kita. Waspada, berjaga-jaga, lihat ke depan akan ada apa. Itu bentuk kewaspadaan. Kalau kita tahu nih, tahun depan kayaknya bakal jadi tahun yang sulit nih, maka tahun ini pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan dikit-dikit beli tas mahal, dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit ganti handphone padahal handphonenya masih baru. Ingat, tahun depan mungkin terjadi kesulitan ekonomi. Maka kita waspada supaya nanti ketika betul-betul terjadi, kita sudah siap dengan segala masalah-masalah kehidupan. Hubungan suami istri juga begitu, hubungan orang tua dengan anak juga begitu. Gara-gara tidak waspada, tidak mempersiapkan diri, tidak menjaga, tidak membentengi diri, tidak mempersenjatai diri. Itu bentuk kewaspadaan. Sebelum masalah datang, bekali diri kita supaya ketika datang betulan kita sudah siap dengan senjata, dengan tameng, dengan perisai-perisai kehidupan kita. Keren nggak? Keren banget Romo. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam bacaan Injil hari ini ya, Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Kalau saya bacakan saudara-saudara, silakan Anda ingat-ingat kata-kata apa yang terulang dalam doa Bapa kami. Coba ya. Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah ini kan, ingat, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Salah satunya adalah soal kewaspadaan. Sebelum pencobaan datang, bekali dulu. Kita tahu, kita harus berjaga-jaga. Nah itu maksudnya. Pencuri yang datang. Kata datang Romo kayaknya muncul di doa Bapa kami, bukan? Datanglah kerajaanmu, bebaskan kami dari yang jahat. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Tuhan, aku mau yang datang adalah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jangan sampai yang jahat yang datang. Ketika yang jahat nanti datang, aku sudah waspada, aku sudah bersiap diri. Itu maksudnya. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana kerajaan Allah itu datang, Anak Manusia itu datang. Maka berilah kami kewaspadaan, menyiapkan diri kami, membekali diri kami. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini? Atau juga semua orang? Nah loh, saudara-saudaraku, Petrus bertanya, kewaspadaan itu harus kami, murid-muridmu ini, atau semua orang? Ingat saudara-saudara, dalam doa Bapa kami, kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Sejauh kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan, menyapa Allah sebagai Bapa, kita semua saudara. Jadi jawaban atas pertanyaan Petrus, kami saja atau semua orang? Jawabannya adalah sejauh mereka yang percaya bahwa Allah adalah Bapa kita di surga. Kita semua saudara. Kepada kitalah orang-orang yang menyapa Allah sebagai Bapa, karunia demi karunia itu diberikannya pada kita. Tuhan menjawab,
Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Disebut makanan di sini, atau roti, atau rejeki dalam terjemahan Indonesianya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Iya ya Romo ya, tuan itu datang. Ini diulang-ulang terus nih. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tuan itu akan menghabisi nyawanya serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Maka kewaspadaan, jaga terus relasi kita dengan Allah sebagai Bapa dan anaknya. Bukan cuman kita butuh sesuatu Tuhan harus ngasih kita, tapi sebagai anak-anak Allah. Nah, ini yang luar biasa ini. Dikatakan ya, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Saudara-saudara, dalam doa Bapa kami kita meminta rejeki, kita minta berkat-berkat dari Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menyadari, ingat loh, ketika kamu meminta doa Bapa kami, berilah kami rejeki kami hari ini. Kita tidak sedang meminta berilah aku rejekiku pada hari ini. Nah, Tuhan Yesus menggarisbawahi siapa diberi banyak makanan, rejeki, perlindungan, kasih karunia, banyak pula yang dituntut daripadanya. Artinya, di balik rejeki-rejeki kita, itu ada rejeki orang lain. Maka semakin Anda diberkati, semakin hidup kita diberkati, berkati juga orang lain. Karena rejeki itu sifatnya titipan. Kalau kita punya kemampuan, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya privilege yang orang lain gak punya. Ingat, jangan hanya berkat itu dimakan sendiri, dinikmati sendiri. Biarlah berkat-berkat yang kita dapat, jumlahnya banyak, semakin banyak juga kita diminta oleh Tuhan untuk memberikan berkat-berkat itu kepada sesama. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Saudara-saudara, ada begitu banyak kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Punya suami yang begini begono, punya istri yang sedang sakit, punya anak berkebutuhan khusus, punya tugas pelayanan yang seabrek-abrek. Kita sedang dipercaya sama Tuhan dan kita dituntut banyak oleh Tuhan. Tapi jangan pernah merasa, Romo nanti saya rugi dong, saya nanti habis waktu dong Romo. Tuhan tidak akan pernah kehabisan berkatnya buat kita. Barang siapa diberi banyak, kepadanya dituntut lebih banyak pula. Saudara-saudara, berkat-berkat itu adalah pemberian Tuhan. Jangan dinikmati sendiri, jangan egois dengan berkat-berkat itu. Bagilah berkat itu kepada sesama. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Itulah indahnya doa Bapa kami. Bye-bye.